Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Sagung, Dumadi. Masih bersama kami di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan legenda harta karun Indonesia. Nusantara termasuk daerah niaga penting sejak ribuan tahun silam. Kapal adalah alat mobilisasi penting dalam perniagaan di masa lalu. Namun, berlayar dengan kapal bukan hal yang mudah ketika teknologi belum begitu mumpuni. Selain bajak laut, ganasnya laut ketika badai tentu sudah jadi resiko pelayaran niaga sejak berabad-abad silam. Ada banyak kapal bermuatan penuh ke Eropa karam di perairan Indonesia. Dari sekian banyak kapal Eropa yang karam, Flor de la Mar adalah legenda kapal karam yang paling menggiurkan untuk diburu. Kapal itu diperkirakan karam di sekitar perairan Pedir atau Pidi Aceh. Konon 600 ton emas ikut tenggelam di dalam perut kapal. Emas sebanyak itu merupakan hasil jarahan dari rombongan kapal pimpinan Alfonso de Albuquerque di Malaka yang mereka taklukkan. Selain Flor de la Mar, masih ada kapal-kapal lain yang karam bersama muatannya yang sangat bernilai ekonomis. Kapal-kapal itu ada yang berasal dari Eropa dan juga Tiongkok. Banyak dari kapal tenggelam adalah kapal Belanda atau VOC. Dari kapal-kapal Tiongkok yang karam pernah ditemukan ribuan keramik buatan dinasti Ming yang terkenal mahal. Tak semua kapal yang karam diketahui secara pasti seberapa nilai muatan yang ikut tenggelam. Namun, cerita soal 60 ton emas Flor de la Mar tentu menggugah adrenalin pemburu harta karun. Flor de la Mar berarti bunga lautan. Sesuai dengan namanya, kapal Flor de la Mar ini memang menjadi salah satu armada terbesar dan terbaik di lautan pada masa jayanya. Kapal yang selesai dibuat di Lisboa pada tahun 1502 ini memiliki bobot 400 ton. Pada pelayaran perdana, kapal ini menjelajah dari Lisboa ke India. Bertindak sebagai nahkoda adalah Estevão da Gama, sepupu dari legenda penjelajah Portugis Vasco da Gama. Ukurannya yang besar memungkinkan Flor de la Mar memuat banyak rempah-rempah, komoditas yang bikin Portugis kaya dan jaya di masa itu. Sayangnya, ukurannya yang besar membuat Flor de la Mar tak bisa bermanuver, khususnya ketika melewati selat Mozambik yang arusnya cepat. Dalam pelayaran pulang, salah satu awak, Tom Lopez, melapor ada kebocoran. Kapal terpaksa singgah di Mozambik, Afrika selama 2 bulan. Akhir tahun 1503, kapal ini akhirnya tiba di Portugis lagi. Selain Estevão da Gama, João de Nova juga pernah menjadi nahkoda Flor de la Mar. Setelah kematian João da Nova, Flor de la Nova ikut serta dalam rombongan kapal yang dipimpin Alfonso de Albuquerque dalam penaklukan Goa dan Malaka pada tahun 1511. Flor de la Mar masuk dalam kapal utama yang dikawal kapal-kapal pengiring yang ukurannya lebih kecil. Padahal kondisi kapal dianggap agak mengkhawatirkan. Akhir tahun 1511, Alfonso tiba di Malaka.
sebuah pesan dikirim ke Sultan Mahmud yang isinya meminta pembebasan orang-orang Portugis yang ditawan secepatnya. Rupanya Sultan mengulur waktu. Alfonso marah dan mengerahkan armada perang yang ikut rombongannya menyerang Raja Malaka itu. Sultan Mahmud tak berdaya dan kabur melarikan diri. Kerajaannya jatuh ke tangan armada Alfonso. Harta milik Sultan pun tak lepas dari jarahan. Tak lama setelah penaklukan, masih di akhir tahun 1511, Flor de Lamar dimuati 60 ton emas. Alfonso sang nahkoda tertinggi rombongan memerintahkan angkat jangkar dari Malaka. Flor de Lamar dan kapal-kapal pengiringnya pun meninggalkan Malaka. Naas menimpa mereka di sekitar perairan Pedir di daerah Pidi Aceh Barat. Badai, ombak, dan kilat membuat kapal oleng dan sebagian karam. Namun nahkoda utama rombongan itu selamat. Uang emas, perak, tembaga, dan timah dari Malaka, kebanyakan uang logam timah, hilang dalam Flor de Lamar. Tulis Alfonso yang berduka dalam laporannya yang berupa surat panjang. Ketika kapal akan tenggelam, Alfonso sempat menyelamatkan anak perempuan bawahannya. Tidak ada harta yang bisa diselamatkan dari karamnya kapal selain nahkoda dan pedang emas dan cincin bermata batu delima yang konon titipan dari Raja Siam untuk Raja Manuel di Portugis. Sepanjang tahun 1597 hingga 1686, kongsi dagang raksasa yang menguasai Nusantara, VOC, telah kehilangan 64 kapal di sekitar perairan Indonesia. Sementara untuk total kapal yang karam sejak 1597 hingga 1800 berkisar 84 unit. Kapal-kapal itu karam karena bertempur, terbakar, atau meledak karena kecelakaan, menghantam karang, atau hilang tanpa kabar. Buku Jejak Tinggalan Budaya Maritim Nusantara mencatat kapal-kapal VOC yang hilang antara lain kapal Cina yang hilang karena cuaca buruk pada tahun 1608. Begitu juga kapal Weleheren di tahun yang sama. Kedua kapal terakhir terlihat di Ternate di tahun 1620-an. Kapal Hilbot, Haan, dan Kifun hilang dalam perjalanan antara Ambon dan Jakarta. Selanjutnya ada kapal Rock yang hilang pada tahun 1645 di lepas pantai Ambon. Terakhir terlihat di Malabar pada tahun 1642 dalam perjalanan ke Jakarta. Zemu di timur Jakarta pada tahun 1653. Good Hope dekat Ambon pada tahun 1654. Lalu Butterbloom pada tahun 1660. Kisah kapal Robertus Hendrikus tentu akan menggiurkan pemburu harta karun. Kapal ini terbakar pada pagi hari 10 Juni 1856. Kapal ini hendak berlayar ke Semarang dengan membawa sekitar 80.000 sterling keping uang logam milik pemerintah, 1.000 pical timah, 1.500 pical kopi, sejumlah batu bara, dan karung goni. Tak ada kabar lagi bagaimana nasib muatannya. Pada tahun 1857, kapal Admiral, sebuah kapal layar Belanda, juga hilang di perairan Jawa Tengah. Kapal ini hilang ketika hendak berlayar dari Semarang ke Singapura. Kabarnya kapal ini membawa mata uang logam dengan nilai ketika itu sekitar 25.000 US dollar sampai 30.000 US dollar. Nilai itu bisa berjuta kali lipat pada masa sekarang ini. Kapal Dergina Titia, kapal Belanda di bawah nahkoda Kapten Eving yang berlayar dari Makau
ke Jawa. Kapal ini menghilang di Pulau Arens pada tanggal 17 September 1858. Namun ada awak kapalnya yang berhasil tiba di Surabaya. Kapal Belanda lain, Agatha Maria, pada tanggal 17 Juni 1861 menghilang di sekitar Cilacap. Kapal hendak berlayar dari Cilacap ke Amsterdam. Usaha pencarian dilakukan, namun tidak diketahui nasibnya. Selain kapal-kapal Belanda, ada pula kapal dari Inggris, Amerika, Thailand, Perancis yang karam di lautan Indonesia. Kapal-kapal itu juga membawa sejumlah barang berharga sebelum tenggelam ke dasar laut. Tidak hanya kapal besar milik VOC, ada pula kapal kayu milik Tiongkok yang tenggelam di laut Indonesia. Meski kapal kayu muatannya tak kalah berharga dari kapal-kapal megah milik VOC, orang-orang Tiongkok itu semakin banyak yang datang ke Nusantara setelah VOC bubar. Mereka datang ke Indonesia memakai kapal kayu yang disebut jung. Taesing merupakan salah satu jung berukuran besar dengan panjang 50 meter, lebar 10 meter, dan berat 1000 ton. Taesing yang bisa diartikan bintang sejati berlayar dari Amoy, Hokian menuju Jakarta di awal bulan Januari 1822. Selain membawa 2000 orang imigran dari daratan Tiongkok, Taesing juga membawa 350.000 keping keramik. Setelah berlayar selama sebulan dan melewati 2/3 perjalanan, kapal Taesing dihantam musibah ketika melintas Selat Gaspar antara Bangka dengan Belitung. Taesing menabrak karang. Kapal ini tenggelam hingga kedalaman 100 kaki. Pada tanggal 6 Februari 1822, hanya 180 orang saja yang selamat dalam kecelakaan ini. Mereka yang selamat ini ditemukan kapal Inggris yang sedang melintas keesok harinya. Setelah 177 tahun kemudian, sekelompok penyelam pimpinan Michael Hatcher mengangkat keramik-keramik muatan Taesing. Sekitar Juni 1999, kelompok Hatcher berhasil mengangkut keramik buatan abad 19. Selain keramik, ditemukan juga barang-barang dari Kuningan dan perunggu, jam saku, uang kuno, pisau lipat, wadah lilin, wadah dupa, dan lainnya. Dari hasil lelang keramik harta karun Taesing, pemerintah hanya menerima separuhnya, yakni sekitar 90 miliar saja. Dengan lautan yang sedemikian luas dan posisi Indonesia sangat strategis, diperkirakan banyak kapal yang melintas dan membawa barang berharga. Kapal-kapal itu merupakan bagian dari sejarah Indonesia yang sangat berharga. Kini mereka terkubur dan menjadi bagian dari kekayaan laut Indonesia. Sekian dari kami. Mudah-mudahan cerita ini bermanfaat bagi kita semua, terutama hikmah yang tersirat dari wasiat-wasiat nenek moyang kita, para leluhur Nusantara. Demikian sekelumit ulasan tentang legenda harta karun Indonesia. Semoga cerita ini dapat menambah sedikit wawasan akan keberagaman sejarah Nusantara. Apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan atau versi dan masukan, jangan ragu untuk mengoreksi kami di kolom komentar. Jika dirasa bermanfaat, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Akhir kata, semoga kita selalu diberkahi dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mugio Rahayu Sagung Dumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.